Kata pengantar. Pada tahun 1979, di bawah judul The Making and Breaking of Affectional Bonds, terbentuk dan putusnya ikatan afeksi, saya menerbitkan sebuah kumpulan kecil ceramah yang telah saya sampaikan kepada berbagai audiens selama 2 dekade sebelumnya. Dalam volume ini saya menyajikan pilihan ceramah lebih lanjut yang diberikan sejak saat itu. Masing-masing dari 5 yang pertama dan yang ke-9 disampaikan kepada audiens tertentu pada kesempatan tertentu, detail masing-masing dijelaskan dalam kata pengantar singkat. 3 sisanya adalah versi diperluas dari ceramah yang diberikan secara extempore kepada audiens yang terdiri dari profesional kesehatan mental di negara-negara Eropa dan Amerika. Seperti dalam kumpulan sebelumnya, saya merasa yang terbaik adalah mencetak setiap ceramah dalam bentuk yang mendekati bentuk aslinya saat diterbitkan. Karena teori keterikatan menjadi dasar untuk setiap ceramah, beberapa penghapusan diperlukan untuk menghindari pengulangan yang berlebihan. Diharapkan bahwa apapun yang tersisa akan, dengan menyajikan ide-ide yang sama dalam konteks yang berbeda, mengklarifikasi dan menekankan fitur-fitur khas dari teori tersebut. Agak tidak terduga bahwa, meskipun teori keterikatan dirumuskan oleh seorang klinisi untuk digunakan dalam diagnosis dan pengobatan pasien dan keluarga yang mengalami gangguan emosional, penggunaannya selama ini sebagian besar untuk mempromosikan penelitian dalam psikologi perkembangan. Meskipun saya menyambut baik temuan dari penelitian ini karena secara besar-besaran memperluas pemahaman kita tentang perkembangan kepribadian dan psikopatologi, dan oleh karena itu sangat relevan secara klinis, namun tetap mengecewakan bahwa para klinisi begitu lambat untuk menguji kegunaan teori tersebut. Mungkin ada banyak alasan untuk ini. Salah satunya adalah bahwa pada awalnya data yang diambil tampaknya terlalu bersifat perilaku. Alasan lain adalah bahwa para klinisi adalah orang yang sangat sibuk yang secara alami enggan menghabiskan waktu mencoba menguasai kerangka kerja konseptual yang baru dan asing sampai mereka memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa dengan melakukannya akan meningkatkan pemahaman klinis dan keterampilan terapeutik mereka. Bagi mereka yang telah memutuskan waktunya telah tiba untuk mencicipi apa yang ditawarkan oleh perspektif baru ini, saya berharap ceramah-ceramah yang terkumpul di sini dapat memberikan pengantar yang nyaman. A. Sekurbes. Keterikatan orang tua anak dan perkembangan manusia yang sehat. LECTURE 1. Merawat anak-anak selama bulan-bulan awal tahun 1980 saya memberikan ceramah di Amerika Serikat. Di antara undangan yang sampai kepada saya adalah satu dari staf psikiatri Rumah Sakit Michael Reese di Chicago untuk berbicara di sebuah konferensi tentang pengasuhan. Peran sosial yang sangat diperlukan. Saya percaya, pada suatu saat dalam hidup mereka, sebagian besar manusia ingin memiliki anak dan juga ingin agar anak-anak mereka tumbuh menjadi sehat, bahagia, dan mandiri. Bagi mereka yang berhasil, imbalannya besar, tetapi bagi mereka yang memiliki anak tetapi gagal membesarkan mereka menjadi sehat, bahagia, dan mandiri, hukuman dalam kecemasan, frustrasi, perselisihan, dan mungkin rasa malu atau bersalah bisa parah. Oleh karena itu, terlibat dalam pengasuhan berarti bermain untuk taruhan tinggi. Lebih jauh lagi, karena pengasuhan yang sukses adalah kunci utama bagi kesehatan mental generasi berikutnya, kita perlu mengetahui segala yang kita bisa tentang sifatnya dan tentang berbagai kondisi sosial dan psikologis yang memengaruhi perkembangannya menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tema ini sangat besar dan yang bisa saya lakukan dalam kontribusi ini hanyalah membuat sketsa pendekatan yang saya sendiri adopsi dalam memikirkan masalah ini. Pendekatan itu adalah pendekatan etologis. Namun, sebelum saya membahas detail, saya ingin membuat beberapa komentar yang lebih umum. Menjadi orang tua yang sukses membutuhkan banyak kerja keras. Merawat bayi atau balita adalah pekerjaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan seringkali merupakan pekerjaan yang sangat mengkhawatirkan. Dan bahkan jika beban sedikit berkurang seiring bertambahnya usia anak, jika mereka ingin berkembang, mereka tetap membutuhkan banyak waktu dan perhatian. Bagi banyak orang saat ini adalah kebenaran yang tidak menyenangkan. Memberikan waktu dan perhatian kepada anak berarti mengorbankan minat dan kegiatan lain. Namun saya percaya bukti atas apa yang saya katakan tidak dapat disangkal. Studi demi studi, termasuk yang dipelopori di Chicago oleh Drinker
1962 dan dilanjutkan oleh Over 1969 membuktikan bahwa remaja dan dewasa muda yang sehat, bahagia, dan mandiri adalah produk dari rumah yang stabil di mana kedua orang tua memberikan banyak waktu dan perhatian kepada anak-anak. Saya juga ingin menekankan bahwa, terlepas dari suara-suara yang bertentangan, merawat bayi dan anak kecil bukanlah pekerjaan untuk satu orang saja. Jika pekerjaan itu harus dilakukan dengan baik dan pengasuh utama anak tidak terlalu kelelahan, pengasuh itu sendiri atau dirinya sendiri membutuhkan banyak bantuan. Dari siapa bantuan itu datang akan bervariasi, sangat sering itu adalah orang tua yang lain. Di banyak masyarakat, termasuk lebih sering daripada yang disadari masyarakat kita, itu berasal dari seorang nenek. Yang lain yang harus ditarik untuk membantu adalah gadis remaja dan wanita muda. Di sebagian besar masyarakat di seluruh dunia fakta-fakta ini telah dan masih dianggap remeh dan masyarakat diorganisir sesuai dengan itu. Paradoksnya, masyarakat terkaya di dunia telah mengabaikan fakta-fakta mendasar ini. Tenaga kerja pria dan wanita yang dikhususkan untuk produksi barang material dianggap sebagai nilai tambah dalam semua indeks ekonomi kita. Tenaga kerja pria dan wanita yang dikhususkan untuk menghasilkan anak-anak yang bahagia, sehat, dan mandiri di rumah mereka sendiri sama sekali tidak dihitung. Kita telah menciptakan dunia yang terbalik, tetapi saya tidak ingin masuk ke dalam argumen politik dan ekonomi yang kompleks. Alasan saya mengangkat poin-poin ini adalah untuk mengingatkan Anda bahwa masyarakat tempat kita hidup bukan hanya, dalam istilah evolusioner, produk kemarin, tetapi dalam banyak hal sangat aneh. Sebagai konsekuensinya, ada bahaya besar bahwa kita akan mengadopsi norma yang salah. Karena, sama seperti masyarakat di mana terdapat kekurangan makanan kronis dapat mengambil tingkat gizi yang sangat tidak memadai sebagai normanya, demikian juga masyarakat di mana orang tua anak kecil ditinggalkan sendirian dengan kekurangan bantuan kronis dapat mengambil keadaan ini sebagai normanya. Pendekatan etologis. Saya katakan sebelumnya bahwa pendekatan saya untuk memahami pengasuhan sebagai aktivitas manusia adalah pendekatan etologis. Izinkan saya menjelaskan. Dalam meninjau kembali sifat ikatan anak dengan ibunya, yang secara tradisional disebut sebagai ketergantungan, telah ditemukan berguna untuk menganggapnya sebagai hasil dari serangkaian pola perilaku yang khas dan sebagian telah diprogram yang dalam lingkungan yang biasa dan dapat diharapkan berkembang selama bulan-bulan awal kehidupan dan memiliki efek menjaga anak dalam jarak yang kurang lebih dekat dengan sosok ibunya. Bowlby 1969. Pada akhir tahun pertama, perilaku tersebut mulai diorganisasi secara sibernetik, yang berarti, antara lain, bahwa perilaku tersebut menjadi aktif setiap kali kondisi tertentu terjadi dan berhenti ketika kondisi tertentu lainnya terjadi. Misalnya, perilaku keterikatan seorang anak diaktifkan terutama oleh rasa sakit, kelelahan, dan apapun yang menakutkan, dan juga oleh ibu yang tidak dapat dijangkau atau tampaknya tidak dapat dijangkau. Kondisi yang mengakhiri perilaku bervariasi sesuai dengan intensitas gairahnya. Pada intensitas rendah mereka mungkin hanya pandangan atau suara ibu, terutama yang efektif adalah sinyal darinya yang mengakui kehadirannya. Pada intensitas yang lebih tinggi, penghentian mungkin memerlukan dia menyentuh atau berpegangan padanya. Pada intensitas tertinggi, ketika dia tertekan dan cemas, tidak ada yang lain selain pelukan yang berkepanjangan yang akan berhasil. Fungsi biologis dari perilaku ini diduga adalah perlindungan, terutama perlindungan dari pemangsa. Dalam contoh yang baru saja diberikan, individu yang bersangkutan adalah seorang anak dan ibunya. Namun, jelas bahwa perilaku keterikatan sama sekali tidak terbatas pada anak-anak. Meskipun biasanya kurang mudah terangsang, kita juga melihatnya pada remaja dan orang dewasa dari kedua jenis kelamin setiap kali mereka cemas atau berada di bawah tekanan. Oleh karena itu, tidak seorang pun harus terkejut ketika seorang wanita yang sedang hamil atau seorang ibu yang merawat anak kecil memiliki keinginan kuat untuk dirawat dan didukung dirinya sendiri. Aktivasi perilaku keterikatan dalam keadaan ini mungkin bersifat universal dan harus dianggap sebagai norma. Asteris.
Fitur perilaku keterikatan yang sangat penting secara klinis dan hadir terlepas dari usia individu yang bersangkutan adalah intensitas emosi yang menyertainya. Jenis emosi yang terangsang tergantung pada bagaimana hubungan antara individu yang terikat dan sosok keterikatan berjalan. Jika berjalan dengan baik, ada kegembiraan dan rasa aman. Jika terancam, ada kecemburuan, kecemasan, dan kemarahan. Jika putus, ada kesedihan dan depresi. Akhirnya, ada bukti kuat bahwa bagaimana perilaku keterikatan di organisasi dalam diri seorang individu sangat bergantung pada jenis pengalaman yang ia miliki dalam keluarga asalnya, atau, jika ia tidak beruntung, di luar itu. Jenis teori ini saya yakini memiliki banyak keuntungan dibandingkan teori-teori yang berlaku di bidang kita selama ini. Karena tidak hanya membawa teori ke dalam hubungan yang erat dengan data yang diamati, tetapi juga menyediakan kerangka kerja teoretis untuk bidang tersebut yang kompatibel dengan kerangka kerja yang diadopsi di seluruh biologi modern dan neurofisiologi. Pengasuhan, saya percaya, dapat didekati secara berguna dari sudut pandang yang sama yang diilhami secara etologis. Ini memerlukan mengamati dan mendeskripsikan serangkaian pola perilaku yang menjadi ciri khas pengasuhan, kondisi yang mengaktifkan dan mengakhiri masing-masing, bagaimana pola berubah seiring bertambahnya usia anak, berbagai cara perilaku pengasuhan di organisasi dalam individu yang berbeda, dan segudang pengalaman yang memengaruhi bagaimana ia berkembang pada satu orang tertentu. Tersirat dalam pendekatan ini adalah asumsi bahwa perilaku pengasuhan, seperti perilaku keterikatan, dalam beberapa tingkatan telah diprogram sebelumnya dan oleh karena itu siap untuk berkembang di sepanjang garis tertentu ketika kondisi memicunya. Ini berarti bahwa, dalam kondisi yang biasa, orang tua dari seorang bayi mengalami dorongan kuat untuk berperilaku dengan cara-cara tipikal tertentu, misalnya, untuk menimang bayi, untuk menenangkannya ketika dia menangis, untuk menjaganya tetap hangat, terlindungi, dan diberi makan. Sudut pandang seperti itu, tentu saja, tidak menyiratkan bahwa pola perilaku yang sesuai memanifestasikan dirinya lengkap dalam setiap detail sejak awal. Jelas itu tidak demikian, baik pada manusia maupun pada spesies mamalia lainnya. Semua detail dipelajari, beberapa di antaranya selama interaksi dengan bayi dan anak-anak, banyak di antaranya melalui pengamatan bagaimana orang tua lain berperilaku, dimulai selama masa kanak-kanak orang tua yang akan menjadi orang tua itu sendiri dan cara orang tuanya memperlakukannya dan saudara-saudaranya. Pandangan modern tentang perkembangan perilaku ini sangat kontras dengan kedua paradigma yang lebih tua. Salah satunya, yang mengacu pada naluri, terlalu menekankan komponen yang telah diprogram sebelumnya dan yang lainnya, yang bereaksi terhadap naluri, terlalu menekankan komponen yang dipelajari. Perilaku pengasuhan pada manusia tentu saja bukan produk dari naluri pengasuhan yang tidak berubah, tetapi juga tidak masuk akal untuk menganggapnya sebagai produk dari pembelajaran semata. Perilaku pengasuhan, seperti yang saya lihat, memiliki akar biologis yang kuat, yang menjelaskan emosi yang sangat kuat yang terkait dengannya, tetapi bentuk detail yang diambil oleh perilaku pada kita masing-masing bergantung pada pengalaman kita, pengalaman selama masa kanak-kanak terutama, pengalaman selama masa remaja, pengalaman sebelum dan selama pernikahan, dan pengalaman dengan setiap anak secara individu. Jadi, saya menganggapnya berguna untuk melihat perilaku pengasuhan sebagai salah satu contoh dari kelas terbatas jenis perilaku yang berakar secara biologis di mana perilaku keterikatan adalah contoh lain, perilaku seksual yang lain, dan perilaku eksplorasi dan perilaku makan yang lainnya. Setiap jenis perilaku ini berkontribusi dengan caranya sendiri yang spesifik untuk kelangsungan hidup individu atau keturunannya. Memang karena masing-masing melayani fungsi yang sangat penting sehingga setiap jenis perilaku ini dalam beberapa tingkatan telah diprogram sebelumnya. Meninggalkan perkembangannya semata-mata pada keanehan pembelajaran individu akan menjadi puncak kebodohan biologis. Anda akan melihat bahwa dalam membuat sketsa kerangka kerja ini saya membuat poin untuk menjaga setiap jenis perilaku ini secara konseptual berbeda dari yang lain. Ini kontras, tentu saja, dengan teori libido tradisional yang telah memperlakukannya sebagai berbagai ekspresi dari satu dorongan tunggal. Alasan untuk menjaga mereka berbeda ada beberapa.
Salah satunya adalah bahwa setiap jenis perilaku yang disebutkan melayani fungsi biologisnya sendiri yang khas, perlindungan, reproduksi, nutrisi, pengetahuan tentang lingkungan. Alasan lainnya adalah bahwa banyak pola perilaku yang detail dalam setiap jenis umum juga khas, berpegangan pada orang tua berbeda dari menenangkan dan menghibur anak, mengisap atau mengunyah makanan berbeda dari melakukan hubungan seksual. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan salah satu jenis perilaku ini belum tentu sama dengan yang memengaruhi perkembangan yang lain. Dengan menjaganya tetap berbeda, kita dapat mempelajari tidak hanya cara mereka berbeda, tetapi juga cara mereka tumpang tindih dan berinteraksi satu sama lain, seperti yang telah lama terbukti. Inisiasi interaksi ibu bayi. Selama dekade terakhir atau lebih telah terjadi kemajuan dramatis dalam pemahaman kita tentang fase awal interaksi ibu bayi, berkat penelitian imajinatif para pekerja di kedua sisi Atlantik. Studi Klaus dan Kennel sekarang terkenal. Yang menarik secara khusus di sini adalah pengamatan mereka tentang bagaimana ibu berperilaku terhadap bayi baru lahir mereka ketika diberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka suka setelah melahirkan. Klaus, Drause, dan Kennel 1975 menjelaskan bagaimana seorang ibu, segera setelah bayinya lahir, mengangkatnya dan mulai membelai wajahnya dengan ujung jarinya. Pada saat ini bayi menjadi tenang. Segera dia beralih menyentuh kepala dan tubuhnya dengan telapak tangannya dan, dalam 5 atau 6 menit, dia cenderung meletakkannya di payudaranya. Bayi merespons dengan menjilati puting yang berkepanjangan. Segera setelah melahirkan, mereka mencatat para ibu tampak dalam keadaan ekstasi dan, yang menarik, para pengamat juga menjadi gembira. Sejak saat kelahiran, perhatian terpaku pada bayi. Sesuatu tentang dia cenderung menarik tidak hanya ibu dan ayah, tetapi semua yang hadir ke pendatang baru. Diberi kesempatan, seorang ibu cenderung selama beberapa hari berikutnya menghabiskan berjam-jam hanya menatap kepemilikan barunya, memeluknya, dan mengenalnya. Biasanya tiba saatnya dia merasa bayi itu miliknya sendiri. Bagi sebagian orang itu datang lebih awal, mungkin ketika dia pertama kali memeluknya atau ketika dia pertama kali menatap matanya. Namun, untuk sebagian besar primaparae yang melahirkan di rumah sakit, itu mungkin tertunda hingga seminggu, seringkali sampai mereka kembali ke rumah. Robson dan Kumar 1980. Fenomena yang sangat penting yang menjadi perhatian penelitian baru-baru ini adalah potensi bayi baru lahir yang sehat untuk memasuki bentuk interaksi sosial yang mendasar dan potensi ibu sensitif biasa untuk berpartisipasi di dalamnya dengan sukses. Ketika seorang ibu dan bayinya yang berusia 2 atau 3 minggu saling berhadapan, fase interaksi sosial yang hidup terjadi bergantian dengan fase pelepasan diri. Setiap fase interaksi dimulai dengan inisiasi dan sapaan timbal balik, membangun hingga pertukaran animasi yang terdiri dari ekspresi wajah dan vokalisasi, di mana bayi berorientasi ke arah ibunya dengan gerakan lengan dan kaki yang bersemangat. Kemudian aktivitasnya berangsur-angsur mereda dan berakhir dengan bayi memalingkan muka sejenak sebelum fase interaksi berikutnya dimulai. Sepanjang siklus ini bayi cenderung sama aktifnya secara spontan dengan ibunya, di mana peran mereka berbeda adalah dalam waktu respons mereka. Sementara inisiasi dan penarikan diri bayi dari interaksi cenderung mengikuti ritme otonomnya sendiri. Seorang ibu yang sensitif mengatur perilakunya sehingga cocok dengan ritme bayinya. Selain itu, dia memodifikasi bentuk perilakunya agar sesuai dengannya. Suaranya lembut tetapi bernada lebih tinggi dari biasanya, gerakannya diperlambat, dan setiap tindakan berikutnya disesuaikan dalam bentuk dan waktu sesuai dengan kinerja bayinya. Jadi dia membiarkan bayi yang memimpin dan dengan jalinan tanggapannya sendiri yang terampil dengan tanggapan bayinya menciptakan dialog. Kecepatan dan efisiensi di mana dialog-dialog ini berkembang dan kenikmatan timbal balik yang mereka berikan menunjukkan dengan jelas bahwa setiap peserta disesuaikan sebelumnya untuk terlibat di dalamnya. Di satu sisi adalah kesiapan intuitif ibu untuk membiarkan intervensinya diatur waktunya oleh bayinya. Di sisi lain adalah kesiapan di mana ritme bayi bergeser secara bertahap untuk memperhitungkan waktu intervensi ibunya.
Dalam kemitraan yang berkembang dengan bahagia, masing-masing beradaptasi dengan yang lain. Urutan bolak-balik yang sangat mirip telah dicatat dalam pertukaran lain yang cukup berbeda antara ibu dan anak. Misalnya, KY 1977 mengamati perilaku ibu dan bayi selama menyusui, telah menemukan bahwa ibu cenderung berinteraksi dengan bayi mereka dalam sinkronisasi yang tepat dengan pola mengisap dan jeda bayi. Selama rentetan mengisap, seorang ibu umumnya diam dan tidak aktif. Selama jeda, dia membelai dan berbicara dengan bayinya. Contoh lain dari ibu yang mengambil isyarat dari bayinya. Dalam kasus ini bayi yang berusia antara 5 hingga 12 bulan, dilaporkan oleh Collis dan Schaeffer, 1975. Seorang ibu dan bayinya diperkenalkan ke suatu pemandangan di mana terdapat sejumlah besar mainan berwarna cerah yang dengan cepat menarik perhatian visual mereka. Pengamatan terhadap perilaku mereka kemudian menunjukkan dua hal. Pertama, kedua pasangan pada umumnya melihat objek yang sama pada saat yang sama. Kedua, pemeriksaan waktu menunjukkan hampir selalu bahwa bayilah yang memimpin dan ibu yang mengikuti. Minat spontan bayi pada mainan jelas dipantau secara ketat oleh ibunya yang hampir secara otomatis kemudian melihat ke arah yang sama. Setelah fokus minat bersama ditetapkan, ibu cenderung mengembangkannya, mengomentari mainan itu, menamainya, memanipulasinya. Pengalaman berbagi kemudian diwujudkan, didorong oleh perhatian spontan bayi terhadap lingkungan tetapi ditetapkan oleh ibu yang membiarkan dirinya diatur oleh bayi. Contoh lain lagi, juga dilaporkan oleh Schaeffer, Collis, dan Parsons 1977, menyangkut pertukaran vokal antara ibu dan anak pada tingkat praverbal. Dalam perbandingan dua kelompok anak usia 12 dan 24 bulan, ditemukan bahwa kemampuan pasangan untuk bergiliran dan menghindari tumpang tindih tidak hanya sangat efisien tetapi juga karakteristik bayi yang lebih muda maupun yang lebih tua. Dengan demikian, jauh sebelum munculnya kata-kata, pola bergantian bicara yang begitu khas dari percakapan manusia sudah ada. Di sini lagi bukti menunjukkan bahwa dalam memastikan transisi yang mulus dari satu pembicara ke yang lain, ibu memainkan peran utama. Alasan saya memberikan contoh-contoh ini secara agak panjang adalah karena saya yakin mereka mengilustrasikan beberapa prinsip dasar baik tentang pengasuhan maupun tentang sifat makhluk yang diasuh. Apa yang muncul dari penelitian ini adalah bahwa ibu sensitif biasa dengan cepat selaras dengan ritme alami bayinya dan, dengan memperhatikan detail perilakunya, menemukan apa yang cocok untuknya dan berperilaku sesuai. Dengan demikian, dia tidak hanya membuatnya puas tetapi juga mendapatkan kerjasamanya. Karena, meskipun pada awalnya kapasitasnya untuk beradaptasi terbatas, itu tidak hilang sama sekali dan, jika dibiarkan tumbuh pada waktunya sendiri, segera memberikan imbalan. Ainsworth dan rekan-rekannya telah mencatat bahwa bayi yang ibunya merespons secara sensitif terhadap sinyal mereka selama tahun pertama kehidupan tidak hanya lebih jarang menangis selama paruh kedua tahun itu daripada bayi dari ibu yang kurang responsif tetapi juga lebih bersedia untuk mengikuti keinginan orang tua mereka. Ainsworth et al. 1978. Kita dapat dengan aman menyimpulkan bahwa bayi manusia, seperti bayi spesies lain, telah diprogram sebelumnya untuk berkembang dengan cara yang kooperatif secara sosial. Apakah mereka melakukannya atau tidak sangat bergantung pada bagaimana mereka diperlakukan. Ini adalah pandangan tentang sifat manusia, Anda akan perhatikan, yang secara radikal berbeda dari pandangan yang telah lama berlaku di masyarakat barat dan yang telah meresap begitu banyak teori dan praktik klinis yang kita warisi. Tentu saja, ini menunjuk pada konsepsi yang secara radikal berbeda tentang peran orang tua, peran ibu dan ayah, persamaan dan perbedaan. Dalam contoh yang diberikan sejauh ini, orang tua yang bersangkutan adalah ibu. Hal ini hampir tidak terhindarkan karena untuk tujuan penelitian relatif mudah untuk merekrut sampel bayi yang dirawat terutama oleh ibu mereka, sedangkan bayi yang dirawat terutama oleh ayah mereka relatif langka. Oleh karena itu, izinkan saya menjelaskan secara singkat salah satu dari beberapa penelitian terbaru yang, bersama-sama, berupaya memperbaiki keseimbangan. Beberapa ratus bayi kini telah dipelajari melalui prosedur situasi asing yang dirancang oleh Ainsworth et al. 1978, yang memberikan kesempatan untuk mengamati bagaimana bayi merespons, pertama di hadapan orang tuanya,
selanjutnya ketika ia ditinggal sendirian, dan kemudian ketika orang tuanya kembali. Sebagai hasil dari pengamatan ini, bayi dapat diklasifikasikan sebagai menunjukkan pola keterikatan aman pada ibu atau salah satu dari dua bentuk utama keterikatan tidak aman padanya. Karena pola-pola ini telah terbukti memiliki stabilitas yang cukup besar selama tahun-tahun awal kehidupan dan memprediksi bagaimana anak usia taman kanak-kanak dalam rentang usia 41 hingga 6 tahun akan mendekati orang baru dan mengatasi tugas baru. Aren, Goff, dan Survey 1979 nilai prosedur ini sebagai metode penilaian perkembangan sosial dan emosional bayi tidak perlu ditekankan. Selama ini hampir semua penelitian yang menggunakan prosedur ini mengamati bayi dengan ibu mereka. Main dan Weston, 1981, bagaimanapun, memperluas pekerjaan dengan mengamati sekitar 60 bayi, pertama dengan satu orang tua dan 6 bulan kemudian dengan yang lain. Salah satu temuan adalah bahwa, ketika dilihat sebagai kelompok, pola keterikatan yang ditunjukkan kepada ayah sangat menyerupai pola yang ditunjukkan kepada ibu, dengan perkiraan persentase distribusi pola yang sama. Tetapi temuan kedua bahkan lebih menarik. Ketika pola yang ditunjukkan oleh setiap anak secara individu diperiksa, tidak ditemukan korelasi antara pola yang ditunjukkan dengan satu orang tua dan pola yang ditunjukkan dengan yang lain. Dengan demikian, satu anak mungkin memiliki hubungan yang aman dengan ibu tetapi tidak dengan ayah, yang kedua mungkin memilikinya dengan ayah tetapi tidak dengan ibu, yang ketiga mungkin memilikinya dengan kedua orang tua, dan yang keempat mungkin tidak memilikinya dengan keduanya. Dalam pendekatan mereka terhadap orang baru dan tugas baru, anak-anak mewakili serangkaian bergradasi. Anak-anak dengan hubungan yang aman dengan kedua orang tua paling percaya diri dan paling kompeten. Anak-anak yang memiliki hubungan aman dengan tidak seorang pun paling tidak percaya diri dan tidak kompeten, dan mereka yang memiliki hubungan aman dengan satu orang tua tetapi tidak dengan yang lain berada di antaranya. Karena ada bukti bahwa pola keterikatan yang dikembangkan oleh anak yang tidak rusak saat lahir dengan ibunya adalah produk dari bagaimana ibunya memperlakukannya. Ainsworth et al. 1978, kemungkinan besar, dengan cara yang sama, pola yang dia kembangkan dengan ayahnya adalah produk dari bagaimana ayahnya memperlakukannya. Studi ini, bersama dengan yang lain, menunjukkan bahwa, dengan menyediakan sosok keterikatan untuk anaknya, seorang ayah mungkin mengisi peran yang sangat menyerupai peran yang diisi oleh seorang ibu, meskipun di sebagian besar, mungkin semua, budaya, ayah mengisi peran itu jauh lebih jarang daripada ibu. Setidaknya ketika anak-anak masih kecil. Di sebagian besar keluarga dengan anak kecil, peran ayah berbeda. Dia lebih cenderung terlibat dalam permainan yang aktif secara fisik dan baru daripada ibu dan, terutama untuk anak laki-laki, menjadi teman bermain pilihan anaknya. Penyediaan dasar yang aman. Ini membawa saya ke fitur sentral dari konsep pengasuhan saya, penyediaan oleh kedua orang tua dari dasar yang aman dari mana seorang anak atau remaja dapat melakukan serangan ke dunia luar dan kemana ia dapat kembali mengetahui dengan pasti bahwa ia akan disambut ketika ia sampai di sana, dipelihara secara fisik dan emosional, dihibur jika tertekan, diyakinkan jika takut. Intinya peran ini adalah ketersediaan, siap merespons ketika diminta untuk mendorong dan mungkin membantu, tetapi untuk campur tangan secara aktif hanya ketika jelas diperlukan. Dalam hal-hal ini, peran tersebut mirip dengan peran perwira yang memimpin pangkalan militer dari mana pasukan ekspedisi berangkat dan kemana ia dapat mundur jika mengalami kemunduran. Sebagian besar waktu peran pangkalan adalah menunggu tetapi sama pentingnya. Karena hanya ketika perwira yang memimpin pasukan ekspedisi yakin pangkalannya aman, barulah ia berani maju dan mengambil risiko. Dalam kasus anak-anak dan remaja, kita melihat mereka, seiring bertambahnya usia, menjelajah semakin jauh dari pangkalan dan untuk rentang waktu yang semakin meningkat. Semakin yakin mereka bahwa pangkalan mereka aman dan, terlebih lagi, siap jika diminta untuk merespons, semakin mereka menganggapnya remeh. Namun jika salah satu atau kedua orang tua sakit atau meninggal, signifikansi besar pangkalan bagi keseimbangan emosional anak atau remaja atau dewasa muda segera terlihat. Dalam ceramah selanjutnya, bukti disajikan dari studi remaja dan dewasa muda, serta anak sekolah dari berbagai usia mulai dari taman kanak-kanak ke atas,
bahwa mereka yang paling stabil secara emosional dan memanfaatkan peluang mereka adalah mereka yang memiliki orang tua yang, sementara selalu mendorong otonomi anak-anak mereka, tetap tersedia dan responsif ketika diminta. Sayangnya, tentu saja, sebaliknya juga benar. Tidak ada orang tua yang akan memberikan dasar yang aman untuk anaknya yang sedang tumbuh kecuali dia memiliki pemahaman intuitif tentang dan rasa hormat terhadap perilaku keterikatan anaknya dan memperlakukannya sebagai bagian yang melekat dan berharga dari sifat manusia yang saya yakini. Disinilah istilah tradisional ketergantungan memiliki pengaruh yang begitu buruk. Ketergantungan selalu membawa serta penilaian yang merugikan dan cenderung dianggap sebagai karakteristik hanya tahun-tahun awal dan yang seharusnya segera diatasi. Akibatnya, dalam kalangan klinis sering terjadi bahwa setiap kali perilaku keterikatan dimanifestasikan selama tahun-tahun berikutnya, itu tidak hanya dianggap disesalkan tetapi bahkan disebut regresif. Saya yakin itu adalah salah penilaian yang mengerikan. Dalam membahas pengasuhan, saya telah berfokus pada peran orang tua dalam menyediakan anak dengan dasar yang aman karena, meskipun diakui dengan baik secara intuitif, selama ini, saya yakin, belum dikonseptualisasikan secara memadai. Tetapi, tentu saja, ada banyak peran lain yang harus dimainkan oleh orang tua. Salah satunya menyangkut peran yang dimainkan orang tua dalam memengaruhi perilaku anaknya ke satu arah atau yang lain dan berbagai teknik yang ia gunakan untuk melakukannya. Meskipun beberapa dari teknik ini tentu membatasi, dan beberapa yang lain memiliki niat disipliner, banyak di antaranya adalah jenis yang mendorong, misalnya, memanggil perhatian anak pada mainan atau beberapa fitur lain dari lingkungan, atau memberinya kiat tentang cara memecahkan masalah yang tidak dapat ia atasi sendiri. Jelas repertoar teknik yang digunakan sangat bervariasi dari orang tua ke orang tua, dari sebagian besar membantu dan mendorong hingga sebagian besar membatasi dan menghukum. Awal yang menarik dalam mengeksplorasi berbagai teknik yang digunakan oleh orang tua balita di Skotlandia telah dilakukan oleh Shaffer dan Crook 1979. Kondisi peri dan pasca natal yang membantu atau menghambat. Sejauh ini dalam ceramah ini tujuan saya adalah untuk mendeskripsikan beberapa cara di mana orang tua dari anak-anak yang berkembang secara sosial dan emosional diamati berperilaku terhadap mereka. Untungnya, banyak dari perilaku ini datang secara alami kepada banyak ibu dan ayah yang menemukan pertukaran yang dihasilkan dengan anak-anak mereka menyenangkan dan bermanfaat. Namun jelas bahwa, bahkan ketika kondisi sosial dan ekonomi menguntungkan, hubungan yang saling memuaskan ini tidak berkembang di setiap keluarga. Oleh karena itu, mari kita pertimbangkan apa yang kita ketahui tentang kondisi psikologis yang mendorongnya terjadi dan yang menghambatnya. Pada beberapa titik saya telah merujuk pada ibu sensitif biasa yang selaras dengan tindakan dan sinyal anaknya, yang meresponsnya kurang lebih dengan tepat dan yang kemudian mampu memantau efek perilakunya pada anaknya dan memodifikasinya sesuai. Deskripsi yang sama, tidak diragukan lagi, akan berlaku untuk ayah sensitif biasa. Sekarang jelas bahwa, agar orang tua berperilaku dengan cara-cara ini, waktu yang memadai dan suasana santai diperlukan. Disinilah orang tua, terutama ibu yang biasanya menanggung beban pengasuhan selama bulan-bulan atau tahun-tahun awal, membutuhkan semua bantuan yang bisa ia dapatkan, bukan dalam merawat bayinya, yang merupakan pekerjaannya, tetapi dalam semua pekerjaan rumah tangga. Seorang teman saya, seorang antropolog sosial, mengamati bahwa di Pulau Pasifik Selatan tempat dia bekerja, merupakan kebiasaan bagi calon ibu, baik selama maupun setelah bayi lahir, untuk didampingi oleh beberapa kerabat wanita yang merawatnya selama bulan pertama, membiarkannya bebas untuk merawat bayinya. Teman saya sangat terkesan dengan pengaturan kemanusiaan ini sehingga, ketika bayinya sendiri lahir di pulau itu, dia menerima saran agar dia dirawat dengan cara VIP, dan dia tidak punya alasan untuk menyesalinya. Selain bantuan praktis, teman wanita yang menyenangkan cenderung memberikan dukungan emosional kepada ibu baru atau, dalam terminologi saya, untuk menyediakan baginya jenis dasar yang aman yang kita semua butuhkan dalam kondisi stres dan tampaknya sulit untuk bersantai. Di hampir semua masyarakat, pengaturan semacam ini adalah aturannya. Memang di semua kecuali satu dari 150 budaya yang dipelajari oleh antropolog, anggota keluarga atau teman, biasanya seorang wanita, tetap bersama seorang ibu selama persalinan dan melahirkan,
Rafael 1966, dikutip oleh Sosa et al. 1980. Beralih ke masyarakat kita sendiri, temuan awal yang, jika dikonfirmasi, sangat menarik dan penting secara praktis baru-baru ini dilaporkan oleh tim Klaus dan Kennel dari sebuah penelitian yang dilakukan di unit bersalin rumah sakit di Guatemala, Sosa et al. 1980. Satu kelompok wanita menjalani persalinan dan melahirkan sesuai dengan praktik rutin unit yang berarti pada dasarnya wanita itu ditinggal sendirian hampir sepanjang waktu. Kelompok lain menerima dukungan ramah yang konstan dari seorang wanita awam yang tidak terlatih sejak saat masuk sampai melahirkan, satu wanita pada siang hari dan yang lain pada malam hari. Dalam kelompok yang didukung, persalinan kurang dari setengah lamanya dibandingkan kelompok lain, 8,7 jam berbanding 19,3 jam. Selain itu, ibu terjaga untuk sebagian besar jam pertama kehidupan bayi di mana dia jauh lebih mungkin terlihat membelai bayinya, tersenyum, dan berbicara dengannya. Efek serupa pada cara seorang ibu memperlakukan bayinya sebagai hasil dari kontak tambahan yang ia miliki dengannya segera setelah kelahirannya kini dikenal dengan baik. Di antara perbedaan yang diamati oleh Klaus dan Kennel, ketika bayi berusia 1 bulan, adalah bahwa seorang ibu yang diberi kontak ekstra lebih mungkin untuk menghibur bayinya selama kunjungan klinik yang penuh tekanan dan, selama menyusui, lebih mungkin untuk membelai bayi dan melibatkannya dalam kontak mata ke mata. Perbedaan jenis yang sebanding diamati ketika bayi berusia 12 bulan dan lagi pada 2 tahun. Dalam penelitian ini, peningkatan kontak tidak lebih dari 1 jam ekstra dalam 3 jam pertama setelah kelahiran, dengan 5 jam kontak lebih lanjut setiap sore selama 3 hari berikutnya. Kennel et al. 1974, Ringler et al. 1975. Karena penelitian yang lebih baru, Miss Sevejeda, Campos, dan MD, 1980 gagal mereplikasi temuan awal tentang efek kontak awal ibu bayi, masalahnya tetap diragukan. Mungkin di area sensitif ini, detail tentang bagaimana kontak awal ini diatur dan oleh siapa yang akan menjelaskan perbedaan. Temuan dari studi lain tentang peran yang dimainkan oleh jenis pengalaman peri dan pasca natal ini dalam membantu seorang ibu mengembangkan hubungan yang penuh kasih dan sensitif dengan bayinya atau menghambatnya dilaporkan oleh Peterson dan Mehel, 1978. Dalam studi longitudinal terhadap 46 wanita dan suami mereka yang diwawancarai dan diamati selama kehamilan, persalinan, dan pada 4 kesempatan selama 6 bulan pertama bayi, variabel paling signifikan yang memprediksi perbedaan dalam ikatan ibu adalah lamanya waktu seorang ibu dipisahkan dari bayinya selama jam dan hari setelah kelahirannya. Variabel lain yang memainkan peran signifikan tetapi lebih kecil adalah pengalaman melahirkan dan sikap serta harapan yang diungkapkan oleh ibu selama kehamilannya. Pengaruh pengalaman masa kanak-kanak orang tua. Tentu saja, ada banyak bukti klinis bahwa perasaan dan perilaku seorang ibu terhadap bayinya juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi sebelumnya, terutama yang ia miliki dan mungkin masih miliki dengan orang tuanya sendiri. Dan, meskipun bukti hal ini sehubungan dengan sikap seorang ayah kurang melimpah, apa yang ada menunjukkan dengan jelas kesimpulan yang sama. Mengenai hal ini, bukti dari studi sistematis tentang anak kecil sangat mengesankan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua terhadap pola pengasuhan yang dikembangkan anak-anak mereka dimulai sangat awal. Misalnya, Zan Waxler, Radke Yarrow, dan King, 1979, telah menemukan tidak hanya bahwa membantu dan menghibur orang lain dalam kesulitan adalah pola perilaku yang umumnya berkembang seawal tahun kedua kehidupan seorang anak, tetapi bahwa bentuk yang diambil sangat dipengaruhi oleh cara seorang ibu memperlakukan anaknya. Anak-anak yang ibunya merespons secara sensitif terhadap sinyal mereka dan memberikan kontak tubuh yang menghibur adalah mereka yang paling siap dan tepat merespons kesulitan orang lain. Terlebih lagi, tidak jarang, apa yang dilakukan seorang anak dalam keadaan seperti itu adalah tiruan yang jelas dari apa yang dia lihat dan atau alami yang dilakukan ibunya.
Tindak lanjut dari sekelompok anak yang menunjukkan perbedaan awal ini akan sangat menarik. Garis bukti lain mengenai pengaruh pengalaman masa kanak-kanak pada cara seorang wanita mengasuh anaknya berasal dari studi yang dilakukan di London. Misalnya, sebuah studi oleh Frommer dan Osea 1973 menunjukkan bahwa wanita yang, selama kehamilan mereka, memberikan riwayat telah dipisahkan dari satu atau kedua orang tua sebelum usia 11 tahun sangat mungkin mengalami kesulitan perkawinan dan psikologis setelah kelahiran bayi mereka dan juga mengalami masalah dengan pemberian makan dan tidur bayi mereka. Studi lain, juga di London, oleh Walkin, Hall, dan Palby, 1977, memperluas temuan ini dengan menunjukkan bahwa wanita dengan jenis riwayat masa kanak-kanak ini berinteraksi secara signifikan lebih sedikit dengan bayi sulung mereka yang berusia 5 bulan daripada wanita yang memiliki masa kanak-kanak yang lebih stabil. Pengamatan ini, yang dilakukan oleh seorang etologis, diperpanjang selama periode yang cukup lama untuk mencatat 50 menit kehidupan bangun bayi, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memberinya makan. Ini biasanya mengharuskan pengamat tinggal sepanjang pagi. Para ibu dari keluarga asal yang terganggu tidak hanya menghabiskan rata-rata 2 kali lebih lama daripada ibu lain di luar pandangan bayi mereka, tetapi, bahkan ketika salah satu dari mereka bersama bayinya, dia cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu menggendongnya, lebih sedikit waktu menatapnya, dan lebih sedikit waktu berbicara dengannya. Selain itu, ketika ditanya pertanyaan, butuh sedikit waktu untuk mulai melihat bayi sebagai seseorang, apakah Anda merasakannya? Ibu dari keluarga yang terganggu jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengatakan ya. Hall, Palby, dan Walkin 1979. Poin yang ingin saya tekankan adalah bahwa penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa wanita yang masa kanak-kanaknya terganggu cenderung kurang berinteraksi dengan bayi mereka daripada ibu dengan masa kanak-kanak yang lebih bahagia pada periode dalam kehidupan bayi mereka ketika jumlah interaksi yang terjadi ditentukan hampir seluruhnya oleh ibu. Beberapa bukti paling jelas mengenai bagian besar yang dimainkan oleh pengalaman masa kanak-kanak dalam menentukan di tahun-tahun berikutnya bagaimana orang tua memperlakukan seorang anak berasal dari studi orang tua yang diketahui telah menyiksa anak-anak mereka secara fisik. Parke dan Colmer 1979. Gambaran umum termasuk masa kanak-kanak di mana pengasuhan orang tua paling baik tidak menentu dan paling buruk tidak ada sama sekali, di mana kritik dan celaan sering dan pahit, dan di mana orang tua atau orang tua tiri telah berperilaku kejam satu sama lain dan kadang-kadang meskipun tidak selalu terhadap anak-anak. Sebuah fitur yang muncul dari studi oleh Delosier tentang ibu yang diketahui telah menyiksa anak secara fisik. Sebuah studi yang dijelaskan secara rinci dalam ceramah 5 adalah proporsi yang tinggi yang telah hidup dalam ketakutan terus-menerus akan ditinggalkan oleh satu atau kedua orang tua dan oleh karena itu dikirim ke rumah asuh atau institusi, dan yang juga sering diancam dengan pemukulan kejam atau lebih buruk. Tidak mengherankan gadis-gadis ini telah tumbuh menjadi cemas terus-menerus takut suami atau pacar meninggalkan, menganggap kekerasan fisik sebagai bagian dari tatanan alam, dan mengharapkan sedikit atau tidak ada cinta atau dukungan dari pihak manapun. Namun, tidak setiap wanita dengan pengalaman masa kanak-kanak seperti ini memukul anaknya. Juga tidak seorang wanita yang menyiksa salah satu anaknya secara fisik harus menyiksa yang lain. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Bukti menunjukkan bahwa individu yang, berkat pengalaman sebelumnya, sangat rentan untuk mengembangkan sikap orang tua yang tidak menguntungkan lebih sensitif dari biasanya terhadap apa yang terjadi pada mereka selama dan setelah kelahiran bayi mereka. Tampaknya bagi wanita-wanita ini pengalaman buruk selama waktu ini dapat menjadi pukulan terakhir. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Oxford, misalnya, Lynch 1975, membandingkan riwayat 25 anak yang telah disiksa secara fisik dengan riwayat saudara kandung mereka yang lolos. Anak-anak yang telah disiksa secara signifikan lebih mungkin daripada saudara kandung mereka untuk menjadi produk dari kehamilan, persalinan, atau kelahiran yang tidak normal, telah dipisahkan dari ibu mereka selama 48 jam atau lebih segera setelah kelahiran, dan telah mengalami perpisahan jenis lain selama 6 bulan pertama kehidupan mereka.
Selain itu, selama tahun pertama kehidupan anak-anak ini, anak-anak yang disiksa jauh lebih mungkin sakit daripada saudara kandung yang tidak disiksa, dan para ibu juga lebih mungkin sakit selama tahun pertama anak yang disiksa daripada selama tahun pertama saudara kandung. Karena dalam studi ini kepribadian dan riwayat masa kanak-kanak orang tua sama untuk saudara kandung yang disiksa dengan yang tidak disiksa, nasib masing-masing tampaknya sebagian besar bergantung pada pengalaman ibu dengan anak selama periode peri dan pasca Natal awal. Temuan dari studi oleh Keiter dan Easton, 1980 menunjuk pada kesimpulan yang sama, asteris. Dari banyak pola pengasuhan terganggu lainnya yang dapat ditelusuri, setidaknya sebagian, pada pengalaman masa kanak-kanak, ada satu yang juga didokumentasikan dengan baik dalam studi tentang ibu yang menyiksa, misalnya Morris dan Gould 1963, Steele dan Pollock 1968, Green, Gaine, dan Sangrun 1974, Delosier 1982. Ini adalah kecenderungan mereka untuk mengharapkan dan menuntut perawatan dan perhatian dari anak-anak mereka sendiri, dengan kata lain membalikkan hubungan. Selama wawancara mereka secara teratur menggambarkan bagaimana, sebagai anak-anak, mereka juga telah dibuat merasa bertanggung jawab untuk menjaga orang tua mereka alih-alih orang tua merawat mereka. Kebanyakan, mungkin semua, orang tua yang mengharapkan anak-anak mereka merawat mereka telah mengalami pengasuhan yang sangat tidak memadai diri mereka sendiri. Sayangnya, terlalu sering, mereka kemudian menciptakan masalah psikologis besar bagi anak-anak mereka. Di tempat lain, Bowlby 1973, 1980, saya telah berpendapat bahwa hubungan orang tua anak yang terbalik semacam ini berada di balik proporsi signifikan kasus penolakan sekolah, school phobia, dan agorafobia, dan juga mungkin depresi. Bagaimana kita dapat membantu dengan sebaik-baiknya? Dalam kontribusi ini saya telah memberikan perhatian utama pada apa yang kita ketahui tentang pengasuhan yang sukses dan pada beberapa variabel yang membuatnya lebih mudah atau lebih sulit bagi pria dan wanita muda untuk menjadi orang tua yang sensitif dan peduli. Sebagai konsekuensinya, saya hanya dapat mengatakan sedikit tentang banyak dan beragam pola pengasuhan yang kurang dan terdistorsi yang kita temui secara klinis. Tema besar lain yang dihilangkan adalah bagaimana kita dapat membantu pria dan wanita muda menjadi orang tua yang sukses yang saya yakini ingin dicapai oleh sebagian besar dari mereka. Sebagai kesimpulan, oleh karena itu, izinkan saya menyatakan apa yang saya yakini sebagai prinsip pertama untuk pekerjaan semacam itu, yaitu bahwa kita selalu berusaha mengajar dengan contoh, bukan ajaran, dengan diskusi, bukan instruksi. Semakin kita dapat memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk bertemu dan mengamati secara langsung bagaimana orang tua yang sensitif dan peduli memperlakukan keturunan mereka, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengikutinya. Belajar langsung dari orang tua seperti itu tentang kesulitan yang mereka hadapi dan imbalan yang mereka peroleh, dan berdiskusi dengan mereka baik kesalahan maupun kesuksesan mereka, bernilai, saya yakini, ratusan ceramah instruksional. Untuk program semacam ini, yang di beberapa tempat mungkin merupakan perpanjangan dari kelompok swadaya ibu yang kini mulai berkembang, kita perlu meminta kerjasama aktif dari orang tua yang sensitif dan peduli. Untungnya masih banyak dari mereka di masyarakat kita dan saya yakin banyak yang bersedia dan bangga untuk membantu.